Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya, Engkau baik Bapa. Daripada mula keselamatan kami. Oh Yesus, Roh Kudus yang hidup, Bapa kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di seluruh muka bumi ini. Biar segenap lutut bertelut menyembah-Mu Yesus. Kau Allah yang hidup, kuduslah nama-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang diberkati. Kami percaya kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tanda kami berserah dan jadikanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu di dalam hadirat-Mu yang menguduskan, menguatkan, memulihkan. Dan kami diubahkan dari sehari ke sehari Tuhan di dalam kemuliaan yang semakin bertambah-tambah indahnya. Terpujilah nama Yesus, segala roh-roh penghalang yang hendak mengganggu jalannya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini sepakat kami tolak, kami hancurkan. Katakan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, dan kami sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami masuk ke dalam pelataran-Mu dengan darah anak domba Allah yang kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyambut berkat dan hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini kita dapat mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata adanya. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu takut lagi karena kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tapi ketika kita berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa, kita telah menerima roh yang sudah menjadikan kita anak Allah. Dan roh itu membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita adalah anak-anak Allah dan kita berhak mendapatkan ahli waris. Ahli waris yang bukan saja menerima semua yang baik, kita menderita juga bersama-sama dengan Dia, tapi pada akhirnya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, hal apa sih yang paling ditakuti orang-orang yang ada di dunia ini? Orang yang percaya, orang yang tidak percaya, itu orang-orang yang takut menderita. Orang-orang yang takut mendapatkan kemalangan di dalam hidupnya. Orang-orang yang takut dirugikan, takut merasa diremehkan. Tapi saudara, satu hal yang kita harus percaya bahwa penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Sekalipun kita ada di dalam penderitaan, tapi kita akan mendapatkan kemuliaan. Tapi orang-orang dunia tidak mendapatkan jaminan seperti itu, saudara. Ketika mereka merasakan penderitaan, mereka takut kalau nanti mereka tidak bisa bertemu dengan bidadari yang akan menunggu mereka di pintu surga yang mereka yakini. Tapi kalau kita percaya sekalipun kita menderita aniaya, sifatnya sementara selama kita ada di dunia ini. Tapi kita akan mendapatkan kehidupan kekal yang diberkati Tuhan. Saudara, hendaknya engkau dan saya jangan khawatir. Sebab kepada kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Penderitaan badani yang sekarang ini sifatnya hanya sementara untuk mengerjakan kemuliaan yang kekal bagi Allah kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 4 hingga 6 dan Efesus 1 hingga 3. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan dari Galatia 5 berkata seperti ini. Pasal 5 ayat 13 dan seterusnya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Wow, firman Tuhan hari ini luar biasa, saudara. Saudara, kita dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan oleh roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita merdeka, kita bebas dari hukuman, kita bebas dari dosa, kita bebas dari penghakiman. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tapi jangan mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya saudara, ketika kita dipanggil merdeka dalam Kristus, kita dipanggil untuk berbuah, untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadikan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk tidak kembali jatuh di dalam dosa. Saudara, kasih karunia memampukan kita untuk hidup di dalam kemerdekaan, bebas dari penghakiman, penghukuman, dan intimidasi. Dan bukan sebagai kesempatan untuk berulang-ulang jatuh di dalam dosa. Hanya karena pengampunan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita, bukan berarti itu kesempatan untuk kita mengulang kesalahan, untuk jatuh bangun di dalam lubang yang sama. Saudara, Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan kekerasan dan kelembutan daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan, ambillah kesempatan dalam kemerdekaan itu untuk melayani satu dengan yang lain. Bukan untuk jatuh bangun di dalam dosa. Saudara yang diberkati, orang yang sesudah dia bertobat lahir baru, dia percaya dia diampuni, dan dia jatuh bangun di dalam dosa, itu adalah orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan, menghujat Roh Kudus, dan tidak membiarkan kuasa Tuhan mengalir bekerja di dalam hidupnya menghasilkan buah. Orang-orang yang disebut sebagai anak Allah tinggal di dalam kasih. Orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah tinggal di dalam perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Rasul Paulus menceritakan firman Tuhan ini, membagikan firman Tuhan ini karena dia tahu ada orang-orang yang menyalahgunakan kesempatan. Hidup di dalam roh untuk jatuh bangun di dalam dosa. Hidup oleh roh untuk kemudian mendapatkan pamor, mendapatkan popularitas, mendapatkan penghormatan. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di dalam roh ada juga yang gila hormat. Ada juga yang saling menggigit, saling mendengki, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan firman Tuhan terjadi perpecahan pada zaman itu. Ada yang menganggap dirinya golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus. Semuanya memegahkan diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan untuk kita dimerdekakan di dalam Kristus Yesus bukan kesempatan untuk berbuat dosa, dan juga bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan di dalam popularitas, di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara, ketika hamba-hamba Tuhan mendapat banyak berkat, dia mengumpulkan berkat itu bahkan untuk diri sendiri, saudara. Mari, barang siapa yang sudah, katakanlah kita udah menjadi milik Kristus Yesus, udah dicap menjadi milik Kristus Yesus. Justru kita harus mengambil bagian dan menjadi serupa dengan Kristus Yesus, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, hiduplah oleh roh. Kalau orang yang hidup oleh roh, maka dia tidak menuruti keinginan daging. Orang yang sudah percaya tapi masih mengikuti keinginan daging, bisa dipastikan dia tidak mengikuti keinginan roh. Sebab dikatakan keinginan roh sebelah kanan, saudara, berlawanan dengan keinginan daging sebelah kiri. Jadi ini kehidupan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Makanya kalau firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Orang-orang yang menjadi lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang ada di pihak Allah. Menjadi milik Kristus Yesus, hidup sebagaimana milik Kristus Yesus, hidup di dalam roh, sebagaimana hidup dalam roh dipimpin oleh roh dan bertentangan dengan keinginan daging. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sudah berlawanan dengan keinginan daging, kitalah orang-orang yang sudah hidup dipimpin oleh roh. Tetapi ketika kita hidup tidak berlawanan dengan keinginan daging, malah sejajar dengan keinginan daging. Kita hidup sebagaimana kita kok sama, keinginan kita sama, keinginan penuh dengan dagingan, hawa nafsu. Lihat cewek tertarik dengan sembarangan, lihat cewek menginginkannya dengan hatinya. Saudara yang diberkati, perjanjian lama berkatakan barang siapa berzina, ia akan dilempari dengan batu. Tetapi perjanjian baru mengatakan seperti ini, barang siapa mengingini seorang wanita di dalam hati, memandang seorang wanita, memandang dulu dan mengingininya di dalam hatinya, dia sudah berzina dalam hatinya. Saudara, perjanjian baru berbicara soal kemerdekaan di dalam roh, tetapi berbicara lebih tajam terhadap kebenaran. Sebab ketika kita hidup di dalam roh, kita wajib hidup dipimpin oleh roh dan kita akan meninggalkan keinginan daging. Makanya orang-orang yang hidup di dalam roh, dia lebih tajam, dia lebih peka, dia lebih kuat di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan roh dengan kemuliaan yang semakin besar. Hendaklah kita hidup berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita bisa dipastikan sudah berlawanan dengan keinginan daging, ya, hidup di dalam roh dan berlawanan dengan keinginan daging, maka kita pasti akan menghantam segala keinginan daging, melawannya dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkemenangan, dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan. Saudara, kalau kita tidak bertentangan, kalau kita tidak berlawanan dengan keinginan daging, saudara dalam bahaya karena kompromi. Dan Roh Kudus tidak menghendaki hal tersebut. Dia lembut, dia tidak mau kita menghujat Roh Kudus. Karena kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Kalau kita marah, kita emosi, itu bagian dari hal-hal yang wajar. Tapi kalau kita dikuasai dengan kedagingan, kita, orang Manado bilang raranguan, ya, seperti kerasukan, itu kita tidak lagi hidup di dalam roh, tapi di dalam kedagingan. Saudara dan saya harus bertobat. Saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, orang yang hidup di dalam percabulan dan masih lagi dia mengatakan saya anak Tuhan, wah, dia sudah sesat. Kecemaran, hawa nafsu, ya, keinginan untuk melakukan hawa nafsu tiap hari, berselingkuh tiap hari. Dan dia mengatakan dia orang percaya, bertobat saudara. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, setiap kali ada berhadapan dengan orang selalu dia mau berbeda pendapat, ya, tidak mau menerima pendapat satu dengan yang lain. Perseteruan, perselisihan, iri hati, itu juga bagian dari kedagingan. Saudara melihat orang lain lebih dari saudara, saudara tidak senang. Ada orang yang senang lihat orang susah dan susah kalau melihat orang senang. Itu orang-orang yang iri hati. Tiap kali melihat orang itu naik, upgrade, orang melihat hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, dia iri hati. Dia ngomongin hamba Tuhan. Dia menjatuhkan hamba Tuhan. Iri hati, saudara. Bahkan amarah. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Orang yang marah, Tuhan Yesus aja marah. Marah ketika ada orang-orang melakukan dosa. Marah ketika mereka berdagang di bait suci. Amarah tidak mengerjakan kebenaran jikalau ada amarah, artinya more than anger, more than angry. Nah, saudara, ada kemurkaan di sana dan tidak bisa dihentikan. Nah, saudara, ketika kita mementingkan diri sendiri lebih daripada orang lain, kita sudah dikuasai oleh kedagingan, percideraan. Kesukaannya adalah membuat pertumpahan darah kepada orang lain, membuat orang lain susah, membuat orang lain menjadi menderita. Saudara, ada orang berseteru karena patok-patok tanah, ya, menginginkan lahan orang lain, memindahkan patok tanah. Itu di dalam kitab Amsal dikatakan Tuhan tidak berkenan. Saudara merebut hak milik orang lain.
saudara itu melakukan percederaan atau roh pemecah. Saudara di mana-mana membuat pengelompokan, membuat satu perbedaan-perbedaan sehingga orang-orang menjadi tidak nyaman, saudara. Lalu ada kedengkian, kemabukan, saudara, miras, ya, cap tikus, anggur, kemudian minum-minuman yang memabukkan, pesta pora, hedonisme. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam kehidupan yang seperti ini, kita hidup di dalam daging, kita tidak hidup di dalam roh. Terhadap semuanya itu keperingatan kamu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangankan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, masuk berarti tidak akan mungkin. Tetapi buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah oleh kasih. Hiduplah dalam sukacita. Jangan kita menderita terus. Kok hilang sukacita? Tidak ada penghiburan sama sekali. Setiap kali ada masalah negatif thinking. Setiap kali ada masalah menjatuhkan nama orang. Saudara itu kalau lelucon selalu menjatuhkan nama orang. Selalu mendiskreditkan nama orang. Selalu kebiasaannya membuli. Saudara hidup di dalam kedagingan. Saudara tidak menjaga damai sejahtera. Tetapi kesukaannya selalu berseteru dengan orang lain. Tidak ada kesabaran. Di dalam rumah tangga tidak ada menutupi segala dosa. Di dalam 1 Korintus 13, saudara, kasih itu menutupi segala dosa. Sabar menanggung segala sesuatu. Long suffering. Sabar itu long suffering. Kemurahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelemah lembutan itu bagian dari buah roh. Dan penguasaan diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, supaya kita dapat berdoa. Saudara, keinginan daging ini semua. Lawanlah keinginan daging dengan mengikuti keinginan roh. Jadi saudara, kalau kita mengizinkan keinginan daging itu lebih besar, buah roh makin kecil. Buah roh makin besar, keinginan daging makin kecil. Saudara lihat di list di sini, saudara. Kalau kita masih hidup di dalam berbagai-bagai macam keinginan daging dan kita tidak menghasilkan buah roh, saudara dan saya tidak dipimpin oleh roh. Dan dikatakan orang yang tidak dibiarkan hidupnya dipimpin oleh roh, dikuasai oleh keinginan daging, tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Galatia 6 ayat 7 hingga 9 berkata, jangan sesat saudaraku, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Tabur keinginan daging, saudara pasti akan menuai. Tabur keinginan roh, buah roh, pasti juga akan menuai kehidupan yang kekal. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara mungkin dalam rumah tangga saudara itu long suffering. Harus menunggu sekian lama sampai saudara diperlakukan dengan baik oleh suami. Jangan jemu-jemu saudara. Satu saat nanti kita akan menuai. Yang penting long suffering. Sabar dulu. Izinkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang yang tidak sabar tidak akan mengizinkan dia diproses, saudara, dia akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan dia tidak akan menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Saudara, ingat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Nanti pasti saudara akan menuai. Jangan sesat. Allah tahu kok, dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu, ia juga akan dituainya. Saudara, di dalam kitab Efesus 1 ayat 13 hingga 14, kita akan masuk di dalam kitab Efesus. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, saya akan tutup dengan ini bahwa untuk kita hidup dipimpin oleh Roh, bukankah kita tidak berjuang sendiri, tetapi bukankah setelah kita menerima kelahiran baru, menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan itu adalah meterai. Meterai itu tanda legalitas. Saudara, kalau saudara teken kontrak dengan seseorang dan ada meterai di situ, pengadilan mensahkan bahwa engkau adalah pemilik sesungguhnya dari kontrak tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu adalah down payment dalam kehidupan kita. Penebusan
yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku, tanpa meterai, tanpa Roh Kudus, saudara tidak sah menjadi pemilik janji tersebut. Nah, saudara, kalau tekan kontrak tidak ada materai, itu tidak sah di pengadilan. Makanya kalau ada Roh Kudus masih berdiam di dalam kehidupan kita, kita harus memelihara hubungan di dalam persekutuan, di dalam takut akan Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sebagai jaminan. Jaminan yang sedang dibicarakan Paulus adalah untuk menutup kontrak atau persetujuan. Kontrak di sini adalah untuk memberikan kita keselamatan, penebusan yang menjadikan kita milik Kristus melalui darah Kristus. Roh Kudus adalah materai yang Allah janjikan, Allah letakkan di dalam hati kita sebagai jaminan kegenapan janjinya. Nah, kalau Roh Kudus sebagai jaminan diletakkan di dalam hati kita, jangan usir Roh Kudus. Kenapa saya katakan jangan usir Roh Kudus? Kalau saudara hidup oleh Roh, maka dia semakin bertambah-tambah indahnya. Tapi kalau saudara hidup oleh daging, dia semakin berkurang. Dan Roh Kudus akan meninggalkan. Dia berdiam diri karena dia lembut. Saudara, kalau saudara terus-terus hidup dalam kedagingan, lambat laun sebenarnya secara tidak sengaja saudara sedang mengusir Roh Kudus. Makanya Tuhan sangat marah ketika orang-orang berdagang di bait sucinya. Karena ketika kita izinkan sesuatu menempati diri kita, Roh Kudus yang sebagai jaminan, kalau dia keluar, saudara tidak punya lagi garansi untuk menerima keselamatan di dalam kesempurnaan. Roma 8 ayat 15-17 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau kita hidup sebagai roh Allah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh Allah bahwa kita ada anak-anak. Kalau roh kita semakin kecil, tidak ada kesaksian bahwa kita anak-anak Allah. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang merasa minder. Saya tertuduh. Saya kok tidak merasa kudus. Nah, karena saudara hidup dalam kedagingan. Saudara hidupi itu tiap hari. Bangun terlambat tidak mau berdoa. Bangun terlambat tidak mau bangun persekutuan. Malamnya dipenuhi dengan pikiran penuh penderitaan. Siangnya dipenuhi dengan pikiran terintimidasi, tidak penuh penderitaan, dan tidak bangun persekutuan dengan roh. Roh Anda semakin kecil. Jika tidak ada lagi kesaksian bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Padahal Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Karena hidup dalam kedagingan. Rohmu menjadi kecil. Rohmu tidak bisa bersaksi bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Saudara akan masuk dalam bahaya kehilangan jaminan keselamatan. Itu sebabnya saudara, hiduplah melawan kehendak kedagingan, hawa nafsu. Kalau kita berlawanan dengan keinginan roh, kalau kita hidup dengan roh, kita berlawanan dengan keinginan daging, maka Roh Kudus sebagai jaminan itu semakin kuat memeteraikan bahwa engkau adalah anak-anak. Amin. Hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh Allah, maka saudara dapat melawan keinginan-keinginan daging. Mulailah setiap pagi hari dengan berdoa, baca Alkitab, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Dan roh yang ada di dalammu akan bersaksi dengan Roh Kudus yang ada di dalammu bahwa engkau adalah anak Allah. Biarlah roh semakin bertambah-tambah indahnya, dan kemuliaan Tuhan akan semakin besar dalam kehidupanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami menerima jaminan bahwa Roh Kudus adalah materai di dalam kehidupan kami sebagai jaminan keselamatan daripada Tuhan. Kami sambut berkat-Mu, kami mau melawan keinginan daging, kami mau hidup di dalam roh, dan kami percaya apa yang kami tabur pasti kami akan tuai. Kami tidak akan membiarkan diri kami disesatkan, dan kami akan menuai jika kami tidak menjadi lemah. Bapak, kami minta urapan baru pagi hari ini supaya kami kuat, kami bersemangat, kami hidup di dalam iman, kami hidup dalam roh, dan kami semakin kuat bekerja di dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyertai kami dengan wajah-Nya dan memberikan cahaya kemuliaan-Nya. Kami terima berkat-berkat Tuhan yang spesial, diberkati. Kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, Roh Kudus adalah jaminan. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan usir dia dari dalam hatimu, tetapi usirlah perbuatan-perbuatan daging. Maka saudara akan hidup oleh roh, dan Roh Kudus semakin kuat bekerja, memberikan jaminan engkau diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Monday. Shalom.